Aku tahu aku capek, tapi berhenti bukan pilihan kan? Ada hari-hari dimana langkahku terasa kayak beban, tapi aku harus tetap maju. Karena kalau aku berhenti, semua yang aku perjuangkan juga ikut berhenti bersamaku. Kadang aku iri sama orang yang cuma fokus kuliah, tapi hidup kasih jalanku sendiri. Jalan yang lebih berat, tapi juga mungkin jalan yang bikin aku terlihat lebih kuat. Di tempat kerja, nggak ada yang tahu juga kalau aku mahasiswa. Nggak ada yang tahu juga jam tidurku cuma 3 jam. Nggak ada yang lihat aku belajar diam-diam di balik banyak tugas kantor. Tekanan itu bukan cuma datang dari pekerjaan, tapi dari diri sendiri juga. Dari rasa takut mengecewakan banyak hal sekaligus. Tapi aku di sini, dan selagi aku masih bisa berdiri, aku belum kalah dan tidak akan pernah ingin kalah. Kadang rasanya aku ingin menyerah melihat banyak tugas-tugas yang mepet dengan deadline, bertabrakan dengan banyaknya pekerjaan. Tetapi apalagi yang bisa aku perbuat? Aku tidak mungkin meninggalkan salah satunya. Aku tidak bisa meninggalkan kuliah, tidak bisa juga meninggalkan pekerjaan. Tapi di balik semua capeknya itu, terkadang aku hanya perlu waktu untuk bermain bersama teman-teman. Karena terkadang aku merasa aku lebih santai begitu aku bertemu dengan teman-temanku. Aku merasa lupa dengan capeknya apa yang aku rasakan, dan setidaknya mengurangi tingkat pusing yang aku rasakan. Semoga apa yang aku perjuangkan saat ini akan membuahkan hasil yang sangat baik ke depan. Seberat apapun, aku tidak akan ingin menyerah. Aku adalah seorang anak yang tidak pandai bercerita. Kalau soal memendam, aku juaranya. Tapi, kali ini aku akan cerita sedikit tentang riuhnya hidup. Hey, aku Edi Parit, nama yang keren bukan? Nama ini almarhum ayah yang berikan. Tapi, ini bukan soal nama, melainkan anak yang hidup sendirian. Ketika orang lain kuliah untuk kerja, aku kerja untuk kuliah. Menjadi anak yang harus mengusahakan mimpinya sendiri. Bohong rasanya kalau tidak sedikit iri dengan mereka yang masa depannya sudah tersusun rapi oleh orang tuanya. Tanpa masa jaya orang tua. Dan tanpa relasi siapapun, aku memberanikan diri mengejar mimpi itu sendiri sampai sukses nanti. Kalian harus tahu, ada yang kuliah ngeluh capek karena tugasnya. Yang kerja ngeluh capek karena banyak target yang harus dicapai. Yang kuliah sambil kerja. Apa kabar kalian? Apakah kalian baik-baik aja? Semangat ya, kita semua. Apapun yang kalian putuskan saat ini, dan lelah kalian saat ini, semoga segera terbayarkan dengan gelar dan masa depan yang lebih baik nanti. Bertahan dulu ya. Siapa tahu sedikit lagi
Jangan-jangan apa yang kita perjuangkan, lelah yang kita tahan, sabar yang kita kumpulkan, sebentar lagi ada harapan. Kalau aku gak kerja sambil kuliah, mungkin aku tidak sadar bahwa keberuntungan setiap orang berbeda. Setiap orang pada akhirnya hebat dengan alur kehidupannya. Aku yakin tidak ada usaha yang sia-sia tentang pada akhirnya aku berhasil atau aku dapat perjalanan. Hidup berharga tentang perjuangan ini karena Tuhan memilih alasan dalam melukis cerita hidup setiap manusia. Kita tidak tertinggal. Kita hanya berjalan pada waktu yang telah Tuhan gariskan. Semangat untuk kita semua. Masih banyak perjalanan yang harus kita tuju. Selagi masih bisa makan Indomie pakai cabai, hidup kita baik-baik aja. Ayah, mama, ragamu mungkin tidak ada, tapi kasih dan doamu berberkatiku. Terima kasih untuk segala perjalanan hidupmu. Saat ini aku berjalan perlahan dengan pasti. Akhirnya sudah selesai pekerjaan hari ini dan waktunya untuk pulang. Pulang kerja harusnya waktu untuk beristirahat, tapi buatku pulang itu awal dari babak baru. Capek itu bukan sekadar badan, capek itu juga bisa jadi pikiran. Capek itu ingatan bahwa nanti malam masih ada tugas yang menunggu. Ada momen aku pengen teriak, pengen bilang aku udah gak sanggup lagi, tapi aku tetap pulang, tetap jalan, karena hidup gak menunggu aku siap. Bekerja sambil kuliah bukanlah hal yang mudah, tapi itu bukan berarti kamu tidak bisa melakukannya. Ingatlah bahwa kamu melakukan ini untuk mencapai tujuanmu. Kamu ingin memiliki karir yang sukses, kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, dan kamu ingin membuat keluargamu bangga. Dan di balik semua lelah itu, kamu adalah orang yang terus memilih untuk berjuang. Bahkan ketika orang lain tidak melihat usahamu, bahkan ketika tidak ada yang memuji pencapaian kecilmu, kamu tetap bergerak. Kamu tetap bangun setiap pagi, mengenakan tanggung jawabmu, dan melanjutkan hari seolah-olah tidak ada yang berat. Padahal kepalamu penuh beban. Kadang kamu iri melihat orang lain bisa pulang dan langsung istirahat. Bisa rebahan tanpa mikirin tugas. Bisa tidur tanpa memikirkan deadline. Tapi kamu berbeda, bukan karena kamu kurang beruntung, tapi karena kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu. Setiap langkah kecilmu hari ini adalah alasan kamu untuk tersenyum di masa depan. Setiap lembur, setiap tugas yang kamu selesaikan dengan mata mengantuk, setiap kali kamu menahan diri untuk tidak menyerah, itu semua bukan hal yang sia-sia. Kamu mungkin lelah, tetapi kamu tidak berhenti. Kamu mungkin goyah, tapi kamu masih berdiri. Kamu mungkin gak selalu kuat, tapi kamu selalu berusaha. Dan itu yang membuatmu luar biasa. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, aku berhasil melewati masa paling sibuk, paling berat, paling melelahkan dalam hidupku, dan aku tetap berdiri. Jadi pulanglah. Tarik nafas, istirahat meski sebentar. Dan ingat, perjalanan ini panjang, tapi kamu tidak berjalan tanpa arah. Kamu sedang menuju hidup yang kamu impikan. Dan pelan-pelan dengan segala usaha dan lelahmu, kamu akan sampai juga. Aku tahu, tubuhku minta istirahat. Mataku udah tidak bisa fokus. Tapi waktu gak pernah kasihan sama orang yang kerja sambil kuliah.
Aku belajar bukan karena aku rajin, tapi karena aku harus. Karena masa depan gak bakal ngasih apa-apa sama orang yang hanya cuman menunggu tanpa melakukan aksi mereka. Kadang kemenangan terbesar cuma diselesaikannya satu tugas. Di tengah malam yang sunyi, ketika lampu-lampu kota mulai padam dan dunia perlahan tenggelam dalam tiduran panjang. Sepulang kerja, tubuhnya sebenarnya ingin rebah, merasa capek, lelah dengan lengannya yang pegal, matanya berat, serta pikirannya yang sudah penuh. Tapi ada sesuatu di dadanya yang membuatnya tetap harus duduk dan membuka laptop, sehingga menatap halaman tugas yang belum selesai. Inilah perang, tapi tidak disiarkan di televisi. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya ada denting keyboard dan suara hati yang berulang kata. Aku harus terus jalan. Aku belum boleh menyerah. Siang ia bekerja, malam ia belajar. Di saat orang-orang lain tidur, sedangkan ia harus berperang melawan kantuk. Ketika orang lain menikmati waktu luang, dia sedang mencuri detik untuk masa depannya. Bisakah aku bertahan? Layakkah semua ini untuk dilakukan? Dan setiap kali ingin menyerah, aku teringat banyak mimpi yang sudah menunggu sejak lama. Mimpi yang tidak akan pernah datang kalau ia berhenti di tengah jalan. Siapa yang tetap bergerak meski lelah, tetap berjalan meski terlatih, dan tetap bermimpi meski dunia terasa terlalu berat. Tidak apa-apa kalau malam ini kamu harus lelah. Tidak apa-apa juga kalau kamu merasa prosesmu lambat. Yang penting kamu tetap melangkah, karena suatu hari nanti pagi ini aku mulai kembali. Walau tubuhku masih menyimpan sisa lelah dari pekerjaan semalam dan pikiranku masih terikat pada tugas kuliah yang menunggu, tapi aku belajar bahwa tidak apa-apa berjalan pelan. Perjuangan bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap bergerak meski harinya penuh beban. Jadi pagi ini aku memilih untuk mencoba lagi, karena setiap langkah kecil hari ini adalah bukti bahwa aku tidak menyerah. Dan masa depan yang aku impikan sedang menungguku di depan sana. Perjalanan ini semakin berat ketika aku memasuki semester 5. Di semester ini mengajarkanku satu hal, bahwa dunia tidak pernah berhenti bergerak sekalipun aku sedang lelah. Kadang aku mendengar dosen berkata, nanti ketika kalian masuk dunia kerja tidak ada yang peduli kalau kalian itu capek atau tidak. Yang dilihat adalah bagaimana kalian menyelesaikan tanggung jawab itu. Kalimat itu awalnya terasa keras, namun lambat laun aku menyadari bahwa itu bukan bentuk tekanan, melainkan bentuk latihan agar aku siap berdiri di kehidupan nyata. Setiap presentasi mendadak, setiap revisi yang datang tiba-tiba, dan setiap kritikan yang tegas, semua itu sebenarnya sedang membentukku agar tidak rapuh saat aku menghadapi dunia di luar kampus.
Ada hari ketika aku duduk di kelas dan pikiranku berantakan, dan omongan dosen terdengar seperti jarak yang semakin jauh dari kemampuanku. Kemudian aku mengingat seorang tokoh, yaitu Thomas Alva Edison, yang mengajarkan bahwa keberhasilan bukan datang dari sekali dua kali percobaan, tapi dari keberanian untuk bertahan ketika semuanya terasa buntu. Dan ketika aku sadar, mungkin inilah fase di mana aku sedang ditempa. Fase di mana aku belum sehebat yang aku inginkan, tapi juga tidak selemah yang aku kira. Di semester ini, aku mulai belajar bahwa proses pendewasaan sering datang lewat hal-hal kecil, seperti bagaimana cara aku mengatur waktu, cara aku menerima kritikan, cara aku menenangkan diri saat tekanan datang beruntun. Dan semakin aku jalanin, semakin aku mengerti bahwa perjuangan bukan soal siapa yang paling cepat selesai, tetapi siapa yang berani terus melangkah ketika langkah itu sendiri terasa berat. Dosenku pernah berkata, "Jangan takut salah, yang penting kalian mau belajar." Dan kalimat itu perlahan menghapus rasa rendah diriku setiap kali aku terasa tertinggal. Semua ini membuatku menyadari bahwa garis finish bukanlah sebuah tempat yang tiba-tiba muncul. Ia dibangun sedikit demi sedikit oleh keputusan-keputusan yang kuambil hari ini.